Nah, gue jadi bertanya-tanya nih, Perpres keluar akhir tahun, tapi kemudian yang menggagalkan pembatangan itu adalah Impres. Impres. Secara tata hukum itu seperti apa, Mbak Erika? Nambah pejabat, nambah protokol. Selamat datang kembali di Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Mantap, seru. Itu biasa bagus. ya, kita. Itu bagus, gebrakan bagus, bagus, suka. Kita Ngegaspol bahas berita-berita gacor, apa yang sedang hangat di luar, tapi tetap kita akan menyuarakan kritik, termasuk juga landasan hukum di balik itu. Untuk kali ini kita sudah kedatangan teman-teman redaksi, ada Mbak Fitri dari redaksi Hukum Online, ada Aditya juga dari redaksi Hukum Online, dan yang terbaru kita mendatangkan sebagai source legal kita ada Mbak Erika. Silakan Mbak Erika, perkenalkan diri. Ini pertama kali ya? Betul, pertama kali Mas Ito. Oke, salam kenal teman-teman setia Ngegaspol. Setia. Semoga tetap setia Ya, Mas betul. Ito ya. Saya Erika Bialita Vinky dari Customer Experience Specialist Hukum Online. Ya, itu dia tadi Mbak Erika kita datangkan sebagai narasumber legal kita karena beliau punya latar belakang hukum. Langsung saja kita bahas topik pertama, kritik kita ke pemerintah terkait apa nih? Terkait efisiensi. Yang paling jadi bahan topik pembicaraan Ya, dalam tentang satu efisiensi. pekan terakhir atau 1 bulan terakhir itu adalah efisiensi, ya kan? Ini gue harus agak sedikit baca karena ini ngomongin duit soalnya bang. Ya, jadi sebenarnya Prabowo ini sudah memberikan sinyal pengetatan, ya itu mulai dari 23 Oktober 2024 atau tepatnya ketika dia sidang Setelah dilantik gitu ya. sidang kabinet pertamanya di DPR. Nah, itu dia sudah ngomongin tuh soal adanya pengetatan. Saat itu dia menekankan untuk mengelola anggaran secara lebih efisien gitu kan. Mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial, perjalanan ke luar negeri yang tidak esensial lah itu Ya. yang minta saat itu. Setelah itu Prabowo melantik 48 menteri, 56 wakil dalam kabinet merah putih yang menjadikannya itu adalah kabinet paling gemuk lah ya. Atau kalau catatan kasar gue ini bahkan jumlahnya kalau sekarang ya di-update sekarang ya, itu tadi kan 48 menteri, 59 wakil menteri, 5 pejabat setingkat menteri, 7 utusan khusus, 13 staf khusus, 1 jubir, 240 staf khusus menteri, 9 anggota Dewan Pertimbangan, 8 anggota Dewan Ekonomi. Dengan semua total itu adalah 382 orang. Ini adalah bagian dari isi kabinet ya, tapi ya, kemudian itu, karena kita ngomongin efisiensi, yang perlu dijelaskan adalah apa alasan kemudian kenapa pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi ini? Itu Prabowo melihat banyak anggaran yang seharusnya tidak keluar pada sebesar posisinya. itu gitu ya. Maksudnya namanya aja efisien ya. Betul, Jadi betul. Anggaran itu harusnya ditempatkan pada tempatnya gitu. Betul. Nah, Prabowo ini melihat beberapa pos anggaran seperti perjalanan dinas. Oke. Nah, terus adanya alat tulis kantor yang mungkin budgetnya terlalu besar. Oke, belanja modal kayak gitu ya. Terus ada juga soal rapat-rapat kan kebanyakan itu juga di hotel-hotel ya Bang Tito ya. Iya. Itu yang Prabowo menilai ini seharusnya nggak perlu nih. Oke. Ini yang harus kita pangkas. Jadi berdasarkan hasil evaluasi itu, kemudian pemerintah sekarang lihat ada pos-pos anggaran yang sebenarnya bisa dihapus sebenarnya nih. Itulah kemudian pemerintah mencanangkan ada program efisiensi. Iya, program efisiensi. Nah, tapi terkait itu juga kan efisiensi, tapi kemudian pemerintah juga punya tujuan dong, apa namanya, dana yang diefisienkan itu sebenarnya tujuan untuk apa tuh Mbak? Nah ya dari pernyataan Prabowo ini ada 2 highlight nih yang program yang utama yang akan dilaksanakan dari anggaran itu. Yang pertama itu untuk membiayai program makan bergizi gratis. Bagian dari janji politik ya, janji kampanye ketika itu. Dia berusaha memenuhi janji itu kan. Nah, yang kedua itu untuk memperbaiki sekolah, Bang Tito. Jadi kalau versinya Prabowo berdasarkan data dari Sri Mulyani itu kan, kita tuh punya 300.000 sekolah yang rusak di seluruh Indonesia. Sementara anggaran per tahun itu hanya bisa untuk memperbaiki 20.000 sekolah yang rusak. Jadi timpang sekali ya, dari 300.000 ke 20.000 itu berapa persen jaraknya. Nah, Prabowo sendiri itu katanya tuh setengah dari anggaran yang diefisiensi itu kan, itu akan dialihkan ke MBG. Makan bergizi gratis itu ya. Nah sisanya salah satunya adalah ke perbaikan fasilitas sekolah tadi. Tapi bukannya dana pendidikan kita udah hampir 20% ya? Bukan, itu nggak mencukupi ya sebenarnya? Nah, sebenarnya balik lagi sih ke mental manusianya nih Bang Tito. Kita kalau ngomong soal uang itu kan
orangnya jujur nggak sih untuk Iya mengelola sih. gitu kan. Pada akhirnya balik ke situ ya, iya. akal penggunanya ya. Kita kan punya dana bos ya dari Ya, zaman dari Presiden Jokowi juga dana bos sudah berjalan. Persoalannya kan banyak juga kebocoran dana di situ. Terus itu benarkah apakah dana bos itu efisien? Nggak juga. Iya. Karena- Banyak juga kritik, banyak juga bocor juga. Benar. Kan? Nah, Benar. jadi ya udah kalau kita bicara soal anggaran ya balik lagi Iya, itu ke politik mental, anggaran. Ya, mental. ya. Tapi menarik lagi untuk kita katakanlah kulik, seperti apa sih Mbak Erika latar belakang produk hukum atau kebijakan pemerintah dalam efisiensi ini? Oke, baik Mas Tito. Jadi kalau kita kilas balik ya Mas Tito, sebetulnya awal mulanya Presiden Prabowo Subianto itu menerbitkan Inpres atau Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 tuh Mas Tito. Januari ya? Betul. Oke. Jadi di Januari yang menginstruksikan bahwa akan ada efisiensi anggaran sebesar 306,69 triliun dari APBD dan juga APBN tahun anggaran 2025. Disebut angkanya ya? Disebut. Di Impres itu? Betul. Berarti itu dari pos-pos tadi yang Mbak Fitri Tahap sebut satu itu ya? berarti itu. Itu masih tahap 1, ada Iya. tahap-tahap efisiensi Iya, berikutnya. karena di Prabowo menegaskan akan ada 3 tahap nih Bang Tito. Oke. Dan total anggaran yang bisa diefisienkan itu adalah 750 triliun. Oke. Nah, setelah Impres itu kemudian produk hukum berikutnya apa sebagai dasar dari efisiensi ini? Nah, menariknya Mas Tito, jadi 2 hari setelah Inpres tersebut dikeluarkan, kemudian terbit juga Surat Menteri Keuangan nomor strip 37 garing MK titik 02 garing 2025 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Yang untuk memberikan petunjuk teknisnya nih Mas Tito, Oke. kira-kira pemotongan anggarannya bagi KL ini seperti apa. Oke. Begitu. Nah, tapi yang perlu kita kulik lagi nih Mas Tito, kira-kira dari segi legalitasnya, Betul. dari kebijakan itu apakah seperti apa begitu Mas Tito. Nah, kalau misalnya kita lihat balik Mas Tito sebelum ke akar permasalahan tadi, mungkin kita bisa lihat dulu dari secara konstitusionalnya dulu, Mas Tito dan rekan-rekan semuanya yang mengatur terkait dengan APBN. Jadi kalau kita lihat di pasal 23 ayat 1 UUD NRI 1945, betul, Undang-Undang Dasar, itu dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan setiap tahun, Mas Tito. Jadi memang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Nah, jika DPR tidak menyetujui anggaran tersebut yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah itu harus menggunakan dana APBN di tahun lalu yang atau seperti disetujui. APBN sebelumnya. Betul. Di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Keuangan Negara itu juga diatur bahwa APBN kemudian juga penyesuaiannya itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Oke. Nah, tapi kan adalah pengetahuan publik bahwa untuk APBN 2025 sebenarnya udah diketok di 2024 kan. Betul. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang ini bagian dari apa nih? Apakah kita ada APBNP konteksnya nih? Nah, yang menariknya Mas Tito, sebetulnya betul yang tadi Mas Tito sampaikan, Undang-Undang APBN 2025 tuh udah ada diterbitkan dengan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024. Oke, 62. Tidak hanya itu Mas Tito, jadi untuk pelaksanaannya itu juga diterbitkan Perpres, Mas. Oh, perasaan undang dulu. Betul, untuk APBN tadi ya. pelaksanaannya, Oke. betul. Nah, itu tuh semuanya dirincikan dalam Perpres nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Berarti itu Perpres keluar setelah undang-undang Betul. APBN 2025 tadi. Betul, untuk Akhir tahun dong berarti. Akhir tahun. Nah, gue jadi bertanya-tanya nih. Perpres keluar akhir tahun, tapi kemudian yang menggagalkan batangan itu adalah Impres. Secara strata hukum itu seperti apa Mbak Erika? Mana lebih tinggi sebenarnya? Kan kita ada punya strata hukum ya, Undang-Undang Dasar Konstitusi, kemudian ke undang-undang itu seperti apa sih? Baik Mas Tito, jadi kalau misalnya kita lihat dari hierarki peraturan perundang-undangan ya, Mbak dan Mas sekalian, Inpres kan bukan produk hukum yang dapat menggantikan undang-undang sebetulnya. Oke. Nah, kalau misalnya kemarin sebetulnya sudah diundang-undangkan tuh Undang-Undang APBN tahun 2025 gitu ya. Di akhir 2024. Sedangkan Impres ini kan sifatnya hanya instruksi saja, Mas Tito, dari Presiden kepada KL di bawahnya. Begitu. Jadi sebetulnya untuk perubahannya sendiri, Mas Tito, itu sudah diterangkan juga Mas dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 sendiri. Jadi di Undang-Undang APBN 2025 bahkan sudah dijelaskan bahwa
Sebetulnya APBN itu bisa dirubah dengan beberapa kondisi tertentu. Salah satunya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi dan atau antar program. Oke, dibuka ruang itu emang ya. Betul, memang dibuka ruang itu di dalam Undang-Undang APBN 2025 sendiri. Namun di pasal 42 ayat 4 undang-undang tersebut, di undang-undang yang sama disebutkan juga, diamanatkan bahwa untuk perubahannya pemerintah wajib mengajukan RUU perubahan APBN terhadap undang-undang yang di tahun Udah lalu. ada itu kemarin itu. Betul. Nah, itu sekarang udah ada nggak Pak Fit? RUU itu pernah diajukan nggak sih terkait perubahan APBN ini? Sejauh ini kan masih Sejauh ini belum ada catatan yang belum ada kan? Iya, karena Tiba-tiba impres kemudian dengan turunan peraturan menteri tadi itu kan. karena memang ada rapat sih Bang Tito antara kementerian dengan Ya, DPR. sedang Itu berlangsung seperti kan. itu bukan membahas dalam rangka membahas RUU APBNP. Tidak ada bukan. usulan RUU-nya sama sekali. Iya, ya. Sekarang belum ada kan? Belum ada usulan Selama sama di sekali. DPR tuh mereka hanya mengajukan berapa efisiensi dari pagu Iya, anggaran iya. yang Iya, maksudnya gitu. banyak aturan hukum yang kemudian jadi nggak dianggap ya, diabaikan gitu loh. Gue nggak bilang melanggar, tapi mengabaikan aja udah nggak benar ya istilahnya ya. Tapi kemudian menarik juga untuk kita cari tahu seperti apa Adit datanya Apa KL yang terkena efisiensi Oke. tadi. Ini cukup banyak ya Bang ya, KL-nya tadi. Mungkin tahap pertama kementerian yang terkena pos efisiensi itu hanya di beberapa kementerian yang memang bukan yang di bagian penting lah gitu, seperti penegakan hukum. Tapi di laporan ke berikutnya ini sudah ada hasilnya, efisiensinya itu nyaris 90% dari total pagu anggaran yang ditetapkan tahun 2025 gitu. Bahkan pemotongannya cukup besar, dari yang tadi nilainya 1 triliun hanya tinggal tersisa 500 miliar saja gitu kan untuk beberapa pos-pos kementerian dan lembaga yang memang sangat krusial. Bahkan yang paling mungkin mencuat itu kan kayak BMKG, itu pos Ya, anggarannya itu sempat viral ya. viral Besok sekali kita ya. nggak bisa tahu lagi ada gempa, ada peringatan dini kan. Pos anggarannya Karena itu hajat terpotong. hidup orang banyak ya. Betul. kan? Ada yang Itu. komen jangan-jangan ketawanya 5 hari kemudian. Karena nggak ada anggaran. Iya. Itu saking Emang konyol sih drastis untuk beberapa pemotongannya. sektor ya. Itu dari kementerian lembaganya sendiri kan yang sudah dipotong. Aku pun juga sudah mengkonfirmasi beberapa teman-teman kita, kolega kita yang ada di kementerian lembaga. Mereka sendiri mengungkapkan gitu, adanya efisiensi anggaran belanja ini justru akan mengganggu beberapa program atau belanja dari kementerian sendiri gitu. Ya, ada beberapa KL yang kemudian ketika dipotong jadi kayak ompong. Tadi BMKG itu ya yang sempat BMKG. viral. Kemudian ada LPSK. LPSK. Itu juga udah mengkhawatirkan, artinya kalau kemudian dia harus melindungi orang, nggak ada dananya gimana caranya? Iya. Apa gunanya lagi ada lembaga itu gitu-gitu kan? Nah, gue pengen tanya ke Mbak Fitri, efek lain, dampak lain apa sih Mbak dari efisiensi ini? Di luar katakanlah per sektor tadi ya. Secara garis besar seperti apa sih Mbak? Nah, kalau ini kan anggaran pasti setiap tahun kan didorong supaya belanjanya tuh tercapai ya. Betul. Gitu. Jadi Ada target untuk iya, seharusnya itu kalau misalnya anggaran 100% itu harus terserap semuanya. ya penyerapan. Iya, nah karena itu akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia nih. Iya, Nah, memang secara tidak langsung ini kan anggaran yang dipangkas itu atau diefisiensi kan anggaran kementerian ya, bukan anggaran masyarakat gitu kan. Iya. Tapi kan perputaran uang akan terbatas, Minim ya, akan benar. berkurang dong yang biasanya. Benar. Misalnya nih pemangkasan perjalanan Seperti dinas keluar kota atau keluar negeri gitu kan. Itu kan KL kan suka rapat Mbak di hotel. iya FGD ya, FGD FGD gitu. itu. Nah itu kan ke daerah ya dampaknya ya, karena kan ternyata memang FGD itu banyak diselenggarakannya di daerah. Betul. Nah itu masyarakat daerah akan terdampak itu Bang Tito, Ya. secara tidak langsung lewat efisiensi anggaran ini. Yang pasti sektor-sektor kayak perhotelan, jasa kayak gitu kan Iya, jadi kehilangan pasar ya dari sektor pemerintah tadi, Iya gitu-gitu betul, kan. betul Bang. Nah tapi kalau secara lebih luas lagi ke masyarakatnya gitu Bang, itu kalau menurut peneliti Indef itu Mas Eko itu, Ya. kita belum bisa membaca secara utuh nih dampaknya, karena kan efisiensi ini kalau dilakukan dengan benar itu akan membawa dampak positif untuk perekonomian negara. Tapi kalau anggaran itu ternyata tidak dialihkan ke hal-hal yang produktif, Ya. nah itu bisa jadi tanda tanya tuh. Ya. Makanya dia sempat bilang kita butuh nih transparansi dari pemerintah gitu kan. Ya, Mau itu yang dikemanain belum ada ya. aja ini Itu yang gitu belum ada. uangnya. Karena dampak ekonomi itu akan tergantung dengan mau dikemanain nih uangnya. Ya. Gitu. Ya. Dan kemudian kan yang jadi kemudian poin kritik publik kan pemerintah mencanangkan memprogramkan efisiensi. Tapi di sisi lain, publik juga menyoroti dalam beberapa hal
pemerintah sendiri melakukan pemborosan. Iya. Misalnya tadi di awal disebut sama Adit soal kabinet aja. Sudah terlalu gemuk, Bang. Oh ya kan, banyak yang bilang kabinet gemuk, kemudian sementara tren dunia kabinet itu dikecilkan segala macam, kabinet nambah jumlah anggota kabinet tuh protokoler segala macam kan pasti ada biaya juga. Kemudian ada lagi misalnya poin-poin lain yang berdasarkan laporan Tempo. Presiden kita sendiri kita kunjungan ke luar negeri mintanya mobil seri Maybach misalnya yang kemudian di beberapa negara tidak tersedia. Kan publik melihat jadinya lu bilang efisiensi tapi ternyata tindakan lu nggak kayak gitu nih, nggak konsisten kan. Nah, ada kritik-kritik apa lagi Mas Adit terkait itu? Ya, selain tadi ketidakinkonsistenan yang ditemukan beberapa di lapangan gitu kan, dengan salah satu yang paling terkenal mungkin yang mencuat adalah laporan Tempo ya kan, yang menyebut ketika Prabowo ke luar negeri justru di Indonesia dia sering pakai mobilnya Pindad, bukan Pindad. Di Indonesia gitu. Pakai domestik, mobil dalam negeri selalu didengung-dengungkan. Tapi di luar negeri mintanya ternyata merequest adalah Maybach. Maksudnya harusnya kita bawa Pindad ke sana, mobil Pindad itu. Harusnya sih dibawa gitu. Lebih mahal lagi sih biaya itunya logistik. Tapi terus Maybach juga mahal, Bang. Iya, tapi ada hal-hal lain kan yang jadi kemudian poin pemborosan kan. Pemborosan. Mungkin biasanya kalau kunjungan lawatan luar negeri, biasa presiden hanya membawa satu rombongan pesawat gitu kan. Catatan kemarin ternyata waktu ke India, Indonesia tuh membawa 5 rombongan pesawat gitu kan. Nah, ini yang menjadi kayak pemborosan jumlahnya sangat berlebihan gitu kan, untuk satu taxiway kan mahal. Ada juga yang kritik misalnya soal stafsus, ternyata stafsus juga banyak yang dikritik ya. Layak nggak sih ini jadi stafsus segala macam dengan gaji dan fasilitas segitu besar. Ketika lagi efisiensi. Kemudian ada juga yang terakhir Mbak Fit, studi banding ya. Rencana studi banding untuk IKN malah di approve ya. Ketika mencanangkan program efisiensi. Ya kan itu kan jadi kontradiktif kan. Kita simak seperti apa tanggapan Presiden Prabowo terhadap sejumlah kritik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Lucu ya. Ada kritik orang-orang pintar, pas pintar deh kata-kata orang pintar mengkritik. Kemudian dijawabnya seperti itu. Maksudnya apakah kemudian kita nggak boleh kritik? Kalau kemudian itu dianggap tidak kayak tadi kan? Kalau kemudian kita kontraskan, komparasi, lu bikin efisiensi tapi ternyata di beberapa hal lu masih melakukan pemborosan. Apakah itu sejalan? Menarik juga kita bahas, ternyata tren efisiensi ini nggak cuma di Indonesia. Beberapa negara lain juga menerapkan hal yang sama. Kayak itu seperti apa, Mas Adit? Ya, di beberapa negara dalam periode kurun waktu yang sama dengan pemerintahannya Prabowo ini, efisiensi anggaran itu fokus di beberapa negara. Kita sebut saja paling dekat tetangga kita itu Vietnam. Ketika kita punya 48 kementerian, Vietnam itu dari jumlah kementeriannya hanya 30, dipangkas hanya menjadi 22 untuk menghemat anggaran sekitar 113 triliun. Bahkan kebijakan ini juga menyangkut pemangkasan di berbagai institusi, khususnya kepolisian dan militer gitu kan. Alhasil Vietnam tuh langsung memberhentikan 100.000 orang itu yang dipensiunkan dini gitu. Kemudian di Cina yang negaranya bahkan lebih luas dari kita, itu jumlah kementeriannya ataupun sektor pemerintahannya hanya berjumlah kurang dari 20 kementerian gitu kan. Bahkan menurut Reuters, pemerintahnya itu membatasi pendapatan tahunan untuk pekerja di sektor jasa keuangan, khususnya bank sentral, regulator keuangan. Itu mereka yang punya gaji di atas 1 juta yuan itu akan dipotong gitu, mengalami pemotongan gitu. Bahkan itu mereka sudah dilakukan sejak 2023 gitu. Berangkat lebih jauh ke Amerika Serikat. Saat pelantikan Donald Trump, saat itu juga dia langsung memangkas sektor atau anggaran belanja di pos-pos proyek pemerintahan gitu kan. Bahkan banyak sekali proyek-proyek internasional atau perjanjian internasional yang langsung ditolak oleh Trump gitu. Dan di situ juga Trump membentuk sebuah kementerian baru namanya Department of Government Efficiency atau DOGE yang dipimpin sama Elon Musk gitu. Yaitu produknya dia juga sih DOGE gitu. Itu dia menargetkan untuk memangkas pengeluaran negara hingga 2 triliun dolar AS. Bahkan sebagai langkah efisiensi, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk merampingkan pegawai federal. Masih lebih keren ya maksudnya. Tapi Mbak Fitri ada poin kritik lain nggak sih yang kita belum bahas terkait program efisiensi ini? Ya tadi Bang, sebenarnya kan
balik lagi ke presiden ya, seharusnya kan konsisten dong. Nah, saya tuh pernah baca kritiknya Putra Nababan terkait program efisiensi ini. Nah, dia pernah bilang, setahu saya, dia bilang pengalaman dia pernah saat negara menghadapi krisis di 98 itu, memang dilakukan efisiensi, tapi bagian-bagian mana nih yang diefisiensi? Tunggu dulu katanya. Yang namanya efisiensi itu yang di-cut itu dari atas. Jadi pejabat-pejabatnya itu seharusnya di-cut ininya, apa namanya? Bukannya menengah ke bawah gitu ya. Memang kalau soal pemangkasan perjalanan dinas itu kok, terus ATK ataupun rapat-rapat di hotel itu semua masyarakat pasti saya yakin setuju itu Bang Tito. Tapi mengapa pemerintah nggak masuk ke ranah gaji yang memang elit, yang jadi tingginya langsung ya? Iya, itu kan salah satu beban APBN ya. Gaji ini kenapa? Ini malah pejabat ditambah kan? Iya, kenapa itu nggak dipangkas gitu? Nah itu tuh salah satu kritik dari si Putra Nababan itu. Sampai kini juga kita nggak pernah tahu nih jawabannya dari pemerintah apa. Dan gitu. pemerintah juga udah bereaksi ya terhadap salah satu kritik ya, misalnya soal pemotongan cut off beberapa pegawai kayak TVRI dan RI ada itu kritik muncul viral segala macam, kemudian jadi dipekerjakan kembali gitu loh. Jadi artinya Mbak Erika melihat seperti apa sih harusnya idealnya, maksudnya dalam konteks ketatanegaraan, produk hukum dan kebijakan itu sebenarnya harusnya seperti apa sih Mbak? Baik Mas Tito, jadi sebetulnya memang bisa kita lihat juga ya Mas Tito, dari awal tuh udah ada inkonsistensi nih, baik dari pemerintahnya gitu ya, maupun dari presiden kita saat ini begitu. Yang pertama tadi mulai dari produk hukum yang sebetulnya Inpres sendiri seharusnya tidak bisa mengalahkan undang-undang begitu. Kemudian yang kedua tadi terkait pemecatan, terus dari masyarakat koar-koar gitu kan, ini kenapa jadi kayak gini? Mungkin tadi fokusnya ke program makan bergizi gratis. Banyak yang komen tuh Mas Tito dan teman-teman kayak anaknya kenyang tapi pas pulang ayahnya udah lay off gitu ya kan. Makan siang bisa tapi makan malam kemudian nggak bisa karena orang tuanya di lay off misalnya. Betul. Nah itu mungkin salah satu kritik yang mungkin sebelum pemerintah mengambil kebijakan tersebut perlu dievaluasi kembali, karena kan sebetulnya poin pentingnya dari pengurangan APBN dan APBD ini, yang poin pertamanya adalah kesejahteraan masyarakat kan tentunya, dan juga pelayanan publiknya tuh Mas Tito. Gitu, itu yang dua hal yang mungkin tidak harusnya tidak terdampak gitu. Mungkin tadi itu juga salah satu pernyataan Kemenku kan, ya Mbak Fitri ya tadi, kalau misalnya yang dipangkas tuh lebih kepada uang dinas, kemudian ada pernyataan kalau honorer itu tidak terdampak dan lain-lain. Mungkin itu salah satu wujud pernyataan pemerintah dan inkonsistensi tadi. Betul. Tapi selain satu kebijakan itu ternyata setelah diingat-ingat ada kebijakan-kebijakan lain yang kemudian berubah dalam waktu dekat karena ditolak publik. Misalnya PPN 12% Mbak ya. PPN 12 itu kebijakan yang populis sih. Iya, amanat undang-undang udah menyebut untuk berlaku sejak 1 Januari 2025, tapi kemudian karena penolakan kencang bisa diubah tuh. Diubah. Kemudian ada contoh lain misalnya gas kemarin. LPG itu gimana? Yang LPG itu apa yang diubah ya? Capman. Tadi Capman. Soal distribusinya ya. Distribusi. Chaos segala macam. Keluar perintah, balikin lagi, gitu kan. Jadi ada akibatnya dulu. Iya, ada akibat. baru mikir, baru evaluasi. Bukan jagoan belakangan gitu. Dulu tebelin sebelum ngeluarin kebijakan ya. Nah, makanya itu jadi tanda tanya sebenarnya Bang Tito. Sebenarnya pemerintah untuk Inpres ini ya, ini saya ngeliatnya agak aneh. Walaupun itu berlakunya internal, tapi kan dampaknya luas. Nah, sudah melakukan kajian belum? Kalau RUU itu kan ada kajiannya, melibatkan akademisi, ahli-ahli hukum gitu kan. Itu ada naskah akademisnya, itu akan dimitigasi dampak risikonya seperti apa. Ada prasyaratnya lah ya. Nah, untuk Inpres ini memang berlaku internal, tapi kan dampaknya luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya itu apakah itu sudah ada kajian nih dari pemerintah sebelum memperlakukan efisiensi itu? Nah, itu pemerintah nggak transparan. Jadi kalau Inpres berarti yang terlibat kan satu kantor Istana Presiden lah ya, Inpres kan. Beda sama kalau RUU tadi, ada prasyarat, ada syarat, ada yang kemudian harus dilakukan gitu-gitu ya. Kan udah gitu bertentangan juga bahkan dengan undang-undang dasarnya sendiri Mas Tito. Dan ini dan kayaknya bukan satu-satunya juga di mana pemerintah selalu melampaui hukum, melampaui produk hukum, mengabaikan tadi ya. Mengabaikan produk hukum yang udah ada. Udah berlaku positif sebenarnya ya. Betul. Aduh, jadi kita harus ngapain nih Mbak? Jangan-jangan kita harus kabur aja dulu. Bridging yang bagus sekali. Wah, Mbak Erika mau kabur guys. Ya, kita masuk ke topik berikutnya. Ini benar kata Mbak Erika, karena hal-hal tadi kemudian ramai juga di publik soal
kabur aja dulu. Hashtag tadi itu. Kabur aja dulu. Nah, bisa terangin Mbak Fitri, apa sih latar belakang anak-anak muda ini kemudian ngeluarin gerakan itu? Gerakan atau apa ya? Masih udah gerakan belum sih Gerakan namanya? itu, Gerakan, Tetap masih gerakan dong generasi Betul. muda ini. Walaupun belum ada yang benar-benar kabur secara Aksinya massal. belum ada ada ya. juga, ya, kita nggak betul. pernah tahu kan. Tapi seperti apa Mbak Fit? Sebenarnya udah ada kabur aja dulu ini udah dari tahun lalu ya Bang Oke. Tito. Cuma memang belum meluas gitu kan. Belum booming Belum lah ya. booming. Nah, boomingnya itu kan sejak Februari kalau nggak salah Februari. Boomingnya sekarang ini ya? Ya, tapi Oke. di Desember tuh udah ada suara-suara gitu kan. Tapi kan kalau ini hasil wawancara sama teman juga ya Bang ya, yang memang dia pengen kabur, pengen ngikutin hashtag ini nih, cuma belum terrealisasi gitu kan. Kenapa? Banyak faktor sih yang bikin orang nggak betah di Indonesia ya. Jadi itu bagian dari keresahan-keresahan yang selama ini udah dipendam nih. Oke. Nah, cuma baru bisa mereka sampaikan ketika hashtag ini muncul nih. Iya, Nah, beberapa keresahannya apa? Pertama soal apresiasi terhadap pekerja gitu Oke. rendah, mulai dari gaji yang rendah, terus juga perlindungan tenaga kerjanya juga minim. Itu yang pertama. Yang kedua soal pendidikan nih Bang. Sekarang kan kalau kita lihat orang tuh berlomba-lomba tuh sekolahin anaknya ke swasta Bang, bukan ke negeri lagi. Berarti kan ada sesuatu nih dari kualitas pendidikan yang dibangun sama pemerintah. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga soal apa? Soal destinasi wisata itu mahal banget. Mahal banget katanya ya. Yang domestik ya? Iya, Domestik domestik lebih mahal banget. daripada luar Tiket negeri. pesawat Betul. mahal, tiap tahun naik. Jadi mempertanyakan gimana nih pemerintah nih kebijakannya mengatur persaingan usaha ini ya. Iya, Nah, terus yang keempat itu kebijakan pemerintah tuh yang nggak pernah konsisten. Iya. Tiba-tiba misalnya soal BPJS ya. Iya. Tiba-tiba BPJS nih kesehatan dirubah lagi nih, untuk penyakit ini nggak bisa langsung ke rumah sakit. Iya. Makanya ada dipersulit lagi ya. dipersulit, birokrasinya ribet katanya. Iya. Sementara kalau di luar negeri, walaupun pajaknya tinggi banget nih Bang Tito, teman saya itu sempat bilang ada untuk yang paling kecil tuh pajaknya 15%, paling kecil lah. Kalau di kita masih 5% paling kecil. Betul. Walaupun pajaknya tinggi, tapi tingkat kesejahteraannya tuh sejalan dengan pajak yang mereka Yang dibayarkan. bayar. Jadi mereka nggak banyak ngomel ke pemerintahnya. Iya. Tapi itu kan lebih ke apa namanya? Tadi Mbak Fitri yang Mbak pertanyakan lebih ke faktor pendorong ya, mendorong orang dari Indonesia untuk milih kabur aja dulu. Iya. Tapi faktor penariknya apa sih yang kemudian bikin orang mau keluar negeri itu? Di luar negeri ada apa sih sebenarnya, Mas Adit? Ini sebenarnya sih unpopular opinion sih sebenarnya. Aku kalau kita bilang kebijakan kabur aja dulu, unpopular opinionnya itu adalah kita ini ternyata di media asing disebutnya adalah the biggest invisible country. Oke, Apa itu Casper artinya? kita. Jadi Casper, kita kayak tuh hantu Casper. negara yang populasi masyarakatnya itu terbesar, cukup terbesar di dunia. Gitu. Ya, 5 besar lah. 5 besar ya. Nah, tapi ternyata sebaran masyarakat Indonesia di luar negeri itu sangat Masih minim ya. masih minim. Bahkan kalaupun kita ketemu orang luar negeri itu mereka tidak akan menebak dari Indonesia kah? Nggak ada langsung. Pasti mereka akan berpikir oh Asia atau mungkin paling jauh adalah Thailand. Gitu. Mereka nggak akan langsung menebak Indonesia. Bahkan kalaupun kita kasih tahu Indonesia, yang terlintas di mayoritas orang asing adalah Bali, kemudian Jawa, udah. Menarik untuk kita Unpopular simak ya. opinion. Menarik untuk kita simak seperti apa respon pemerintah terkait fenomena ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Nah, ini menarik ya. Iya, jadi Ada seorang pejabat nasionalis. tinggi negara, kemudian warganya gelisah, ada pilihan untuk keluar negeri, malah mempertanyakan nasionalisme. Nah, gue perasaan dengan dasar hukumnya nih Mbak, seperti apa sih dasar hukum kita terkait nasionalisme ini? Apakah setiap warga negara kayak kita wajib? Baik, Mas Tito. Jadi memang secara konstitusional tentunya negara itu memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Oke. Begitu. Sebagaimana tercantum juga sebetulnya Mas Tito di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa salah satu tugas negara yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta juga memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia begitu. Kemudian kalau mungkin kita lihat juga Mas Tito lebih lanjut dalam pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 itu menyatakan bahwa tiap warga negara memang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan Begitu. negara ya. Betul, pembelaan negara.
Kemudian tren hashtag kabur aja dulu ini nih Mas Tito muncul tadi ya seperti yang Mbak Fitri jelaskan, itu ya muncul karena ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri, Mas Tito. Nah, kalau kita kilas balik lagi nih Mas Tito ke ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kan sila ketiga itu berbunyi apa Mas Tito? Persatuan Indonesia, dunia, betul. bukan ya? Mas Tito, Persatuan Indonesia. Gitu. Nah, jadi ini tuh menegaskan sila ketiga itu sendiri menegaskan kalau kita perlu untuk menjaga dan membangun kebersamaan bangsa. Sebetulnya kan seperti itu. Tapi warga negara nih yang saya baca juga ya Mas Tito, itu merasa bahwa mereka tuh lebih dihargain ternyata di luar negeri, begitu. Baik dari segi upah, kemudian benefit dan lain-lain tuh lebih dihargain di luar negeri gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin kemarin ada masalah juga ya Mas Tito soal pelanggaran etika gitu, yang mana mungkin dari masyarakat bilang merasa kalau di Indonesia tuh sepertinya harus ada orang dalam deh buat ngapa-ngapain, buat naik jabatan, buat lain-lain gitu. Jadi itu hal-hal tersebut sih Mas Tito yang menyebabkan dari masyarakat mikir kabur aja dulu gitu, karena lebih dihargai juga di luar. Ditambah juga di beberapa negara memang populasi warga negaranya menurun drastis. Paling yang sangat dihalat adalah Jepang. Ada kebutuhan juga kan. Iya, ada kebutuhan. Jadi kesempatannya ada, ya udah tagar itu juga jadi ada gitu kan. Terdorong lah mereka. Menarik untuk kita simak seperti apa komentar netizen terkait fenomena ini. Silakan dibaca Mbak Fitri. Oh, ini tweet dari Profesor Mahfud nih, guru besar nih. Prof Mahfud nih. Rasa cinta tanah air bisa luntur bila di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan, ketidakadilan dan lemahnya perlindungan HAM. Kalau hal itu yang terjadi, bisa muncul pikiran bahwa di negara sendiri hidup tak nyaman dan tak nyaman. Enak di negara orang, menyeruaklah tagar kabur aja dulu. Ada kesewenang-wenangan, ketidakadilan, inkonsistensi, artinya semuanya bermuara berpangkal dari kebijakan pemerintah ya. Tapi kemudian kalau ada pejabat tinggi tadi seperti itu malah mempertanyakan balik nasionalisme bukan berkaca gitu loh dari fenomena sosial yang ada di masyarakatnya, kan itu agak aneh juga ya. Nah, komentar netizen berikutnya. Baik, ini dari Pak Juyamto. Beliau ini hakim ya? Iya, beliau itu adalah hakim. Oke. Mas Tito. Ya. Saya tidak mau ikutan hashtag kabur aja dulu. Menurut saya itu generasi cengeng. Dan tidak tanggung jawab. Bukan solusi terbaik. Apapun kondisi bangsa ini, hadapi bersama, bukan lari. Hashtag hati-hati permainan proksi asing. Ini dari seorang hakim nih Mas Tito yang mencuatkan ini. Dari sudut pandang yang berbeda itu ya. Iya, maksudnya dia gak mau ikut kabur ya, lu karena udah hakim ya kan, udah nyaman, udah aman. Lu bayangin anak-anak muda yang baru lulus sarjana segala macam, kemudian lihat negara kayak gini kan. Gue di satu sisi maklumi ya dengan segala semrawutnya kondisi negara kita dan ketidakberesan yang banyak itu, maklumi kalau orang cari peluang lebih bagus, ya kan? Tapi kemudian melihat sikap tadi beberapa elit tadi, ada juga komentar lain dari publik. Silakan Mas Adit. Apa nih? Dari Zeran Kara. Siapa sih yang koar-koar kabur aja dulu? Ini curhatan kayaknya. Gua pernah tinggal di Korsel selama 2 tahun, Belanda 1 tahun, Malaysia 3 tahun. Sekarang jalan 5 tahun di Turki. Nomaden ya ini Mas. Iya, nomaden. Menarik sih. Dan gak pernah sekalipun berkoar-koar dalam hidup. Hidup di luar negeri itu enak gitu. Semua negara itu punya permasalahan masing-masing, kita punya struggle masing-masing. Lo pada jangan bayangin dengan pindah ke luar negeri bakal auto hidup enak, bahagia jadi juragan. Jelas ada enaknya, ada enggaknya. Kalau emang mau fair, share lah plus minusnya. Hidup di negara yang lo tinggalin tuh apa? Tipsnya gimana bisa survive dan lain-lain. Gitu. Ya ini menarik juga untuk kemudian kita cari tahu, katakanlah apa perbedaan hidup di luar, di luar atau di Indonesia sebenarnya. Waktu itu kalau teman yang di Australia itu kan mereka bilang di sana tuh terlalu privasinya sangat-sangat terjaga gitu. Jadi untuk bersosialisasi itu susah. Jadi ibaratnya hidup di negara maju kali nggak kepo kali ya sama urusan tetangga di sini dikomentarin netizen ya. Iya, beli apa dikomentarin, kelihatan cantik dikomentarin ya. Iya benar, ntar ada komentar kok. Nah itu tuh salah satunya itu yang tidak enak. Itu kan kalau di Australia temen ya Bang Tito. Nah kalau teman yang
ada juga teman yang di Amerika itu kan belum tentu sama penilaiannya, karena kan di Amerika tingkat kriminalnya cukup tinggi ya Bang. Amerika tinggi sekali. Karena penggunaan senjata api kan bebas di situ. Nah jadi itu ibaratnya itu nggak bisa digeneralisir, memang enak atau enggak tuh nggak bisa digeneralisir, tergantung WNI-nya ini mau kemana dulu. Kalau memang ke daerah-daerah yang secara negara aman, terus secara populasi juga nggak banyak, makanya lahan pekerjaannya melimpah, ya boleh aja ke situ sebenarnya. Tapi udah banyak juga yang wanti-wanti ya, maksudnya keluar jangan sembarang keluar aja, lu harus punya modal, maksudnya dari segi skill ya. Kalau lu beneran keluar jadi imigran gelap ya, lu jadi bahan buruan aparat di sana juga, bukan malah menghasilkan gitu loh. Waktu itu pernah di Belanda kan ya, mungkin bisa share juga. Sebagai mantan Gimana sih? penduduk luar negeri. Iya. Berapa tahun Bang di Belanda? Total di luar gue 7 tahun sih, Nah, berbagai negara emang ya. Impor ini. Sebenarnya gue agak mempertanyakan sikap pejabat tinggi tadi ya, mempertanyakan nasionalisme lah, kemudian mengecengin tadi kayak hakim tadi gitu kan. Yang gue dapat sisi positifnya ketika ada orang Indonesia diaspora kerja di luar, yang terjadi apa? Kita meningkat devisa kita. Karena orang di sana kerja cuci piring, gajinya lumayan, UMR sana kan rata-rata kalau di Eropa ya, rata-rata let's say 1.000 euro. Artinya kalau dirupiahkan 16 juta gitu kan. Dengan berhidup hemat segala macam, dia bisa ngirim katakanlah 5 juta, 6 juta setiap bulan ke keluarganya di sini. Itu kan devisa. Itu kita nggak keluar apa-apa, tapi masuk terus uang asing ke kita nih. Dan dari beberapa teman yang katakanlah kerja kasar di sana, kerja yang paling kasar lah, paling bawah tuh gaji segitu, mereka bisa membangun rumah di kampungnya, menghidupi keluarganya yang kemudian hidupnya di garis kemiskinan, bisa mengangkat derajat mereka. Artinya kan kalau kemudian pemerintah anggap sinis gerakan ini kan aneh juga ya. Bukan malah berkaca kenapa mereka kabur kemudian memperbaiki, tapi malah mempertanyakan nasionalismenya ya. Iya, mempertanyakan nasionalisme. Masa gue nggak yakin teman-teman yang gue temuin di luar sana yang bekerja dan tinggal di luar itu nasionalisme nggak ada. Buktinya setiap kali ada panggilan hari kenegaraan misalnya 17 Agustus mereka selalu hadir tuh. Mereka rindu, ada kerinduan terhadap keindonesiaannya. Pemilu, kalau mereka udah tinggal di luar dengan sistem politik di luar segala macam fasilitas di luar, ngapain lagi mereka pusing-pusing untuk ikut pemilihan? Mereka masih mau sempatkan waktu untuk ikut pemilu Indonesia. Padahal arti penting buat mereka apalagi? Mereka kan udah nyaman sebenarnya. Makanya mempertanyakan nasionalisme itu agak aneh sebenarnya dari pejabat tinggi kita ya. Tapi menarik lagi seperti apa, kita simak komentar pejabat tinggi lainnya. Kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya masalah gitu. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan kita. Menarik ya, Menteri Tenaga Kerja melihat dari poin positif tadi ya, dari positif. Lu bisa menghasilkan, lu bisa punya skill, mengembangkan, bahkan dia minta untuk balik membangun Indonesia juga. Jauh lebih apa ya? Lebih wise lah. Lebih wise dan encourage ya. Just do it, it's okay for now, tapi you don't forget your country gitu kan. Pulang gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulitnya gitu. Iya. Tapi agak bertolak belakang komentar yang bersangkutan. Udah bagus ada yang bertolak belakangnya dengan wakil menterinya. Seperti apa, kita simak berikut ini. Nggak apa-apa, masa efek kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari kabur aja lah, kabur balik lagi. Ini malah disuruh jangan balik lagi. Iya, makanya kabur aja. Apa ya, pemerintah kita ya, itu pas satu kementerian loh. Satu menteri, satu wakil menterinya gitu loh. Ini kebijakan negara atau enggak sih sebenarnya gitu-gitu loh. Nah, maksudnya ya kayak tadi lagi ya, maksudnya gue masih apresiasi Menteri Tenaga Kerja tadi selama lu ngasih benefit, kayak gue bilang tadi cerita teman WNI yang di luar itu, dia Farhan devisa loh, beneran loh. Benar. Dia bergaji sana tapi mengirimkannya untuk di sini, ekonomi sini jadi gerak gitu kan. Itu sangat mulia sekali, jauh lebih mulia daripada wamen tadi. Kabur aja lo nggak usah balik lagi, itu apaan sih? Gimana Mbak Erika melihat itu? Oke Mas Tito, jadi memang sebetulnya rada lucu ya Mas Tito ya, bertolak belakang tadi antara wamen dan juga menterinya begitu. Satu kementerian yang berbeda. Betul, sebetulnya sebagai pemerintah ya Mas Tito harusnya bisa lebih wise juga sih dalam bertindak dan berucap gitu ya Mas Tito ya. Nanti kalau misalnya orang nih, kalau dari sudut pandang netizen gitu ya,
mereka bilang, mereka kan tadinya ngiranya kayak di Indonesia nggak dihargai nih. Terus ternyata dari Wamennya sendiri ngomong kayak gitu. Nggak usah balik lagi. Betul, nggak usah balik lagi. Padahal setuju sama Pak Menteri tadi kalau dan setuju sama omongan Mas Tito tadi gitu ya. Kalau misalnya mereka tuh bisa balik lagi dan membangun Indonesia lebih baik lagi tuh sebetulnya kan, karena kan ilmu-ilmu di sana bisa dipelajari dan diimplementasikan di Indonesia. Bukan malah ngusir ya? Bukan malah ngusir. Ini kayak orang tua ngusir anaknya, kabur aja dulu, gak usah balik lagi gitu. Karena udah muak gitu, nggak tahu lah apa latar belakang Wamen kita ngomong itu ya. Kemudian yang terakhir kan tadi ini kan karena kegelisahan ya, kondisi domestik kita yang kemudian banyak semrawut, nilai anak muda sekarang, anak muda sekarang lebih speak up kan, dan mereka lebih berani untuk melakukan versi mereka, Gen Z itu kan. Kemudian yang terakhir perkembangan dalam pekan ini adalah ada demo Mbak ya, dari kabur aja dulu menjadi Indonesia gelap. Nah itu seperti apa Mbak Fit? Ini gerakan yang beda ya. Bang Tito ya, dari kabur aja dulu ya. Kalau ini kan sifatnya mengkritik ya Bang Tito ya. Ini sifatnya mengkritik pemerintah. Kalau tidak salah ada beberapa tuntutan, dua tuntutan yang saya highlight ya Bang Tito. Yang pertama itu minta program MBG itu dikoreksi, dievaluasi. Yang kedua cabut Inpres efisiensi anggaran. Iya, karena Inpres ini selain penyusunannya yang aneh gitu Bang Tito, apakah sudah menimbang risikonya? Betul. Terus juga dia membongkar APBN, apakah terus gimana dengan dampaknya terhadap masyarakat luas? Ini tuh agak aneh, dan kalau saya menilai terlalu nggak smooth gitu ya Bang, nggak smooth artinya. Kalau bahasa kedai kopinya terlalu asal-asalan ya. Nah itu kan dampaknya kan sudah dikaji belum sih sebenarnya gitu. Betul. Nah gerakan itu kan muncul sebenarnya reaksi ya, ada aksi dan reaksi dong. Nah itu kan reaksi dari program-program ataupun kebijakan yang pemerintah ambil gitu. Apalagi masyarakat sekarang nggak sama kayak dulu. Sekarang masyarakat udah cerdas-cerdas, mereka mau bersuara, kalau nggak cocok ayo kita turun demo gitu. Tapi jadi pertanyaan menggelitik Mbak Erika adalah, ini kan Inpres. Setiap produk hukum sebenarnya ada prosedur disediakan untuk membatalkan atau menggugat ya. Undang-undang aja bisa ke MK untuk uji materi. Judicial review. Ya, kalau Inpres tuh jalurnya apa Mbak? Turunkan presiden. Wah keras. Enggak dong. Karena Inpres gue benar bertanya nih, gue nggak pernah tahu prosedur pembatalan Inpres. Kalau undang-undang gue tahu MK, judicial review ada kan. Ada. Inpres apa Mbak? Kalau untuk Inpres sendiri ya Mas Tito ya, karena kan memang secara strukturnya itu adalah instruksi tuh dari presiden kepada bawahannya begitu. Jadi kalau untuk membatalkannya sendiri Mas Tito, itu sebetulnya kan kemarin juga dari kritik-kritik masyarakat tuh ya Mas Tito tuh udah banyak yang lumayan kritik juga gitu ya, beberapa hal seperti, makanya Mas Tito kan ada perubahan juga tuh Mas dari kementerian lembaga yang tadinya nggak kena impact tiba-tiba kena impact begitu. Nah itu memang dari pemerintah tuh perlu mendengar, dan sebelumnya bahkan harus mengkaji dulu tuh Mas Tito gitu kan, dan awalnya tuh bahkan perlu disesuaikan dulu tuh dari peraturan perundang-undangan sebelumnya tuh mengaturnya seperti apa sih, mekanisme itu seperti apa gitu. Jangan ujuk-ujuk mengeluarkan Inpres tapi padahal bertabrakan, bertentangan gitu begitu. Padahal di undang-undang dasar, bahkan di undang-undang keuangan negara juga udah diatur bahwa itu perlu terlebih dahulu ada RUU-nya begitu ya, RUU APBN-nya, kemudian diajukan ke DPR untuk direview gitu. Jadi kan ini malah mengurangi peran dan fungsi DPR ya Mas Tito ya. Begitu. Harusnya kan DPR sejak awal tuh Mas Tito. Jadi jangan setelah jadi harus diusulkan itu dari RUU-nya itu sendiri gitu ya. Bukan instruksi duluan tiba-tiba baru begitu. Iya. Tapi terkait Indonesia Gelap tadi menarik untuk kita lihat Mbak ya, seperti apa teman-teman adik-adik mahasiswa ini melakukan gerakannya kemarin. Insan akademis, kami bukan komoditas untuk diperjualbelikan. Ya itu seperti tadi gerakan mahasiswa ya, artinya ini belum setengah tahun demo mahasiswa udah nongol nih, udah banyak ketidakpuasan publik kan, baik di dunia maya, di medsos sudah teriak-teriak, kemudian tadi unjuk aksi langsung gitu ya. Udah ada, bahkan gerakan kabur juga udah ada. Artinya kan kayak potret sebenarnya kan. Nah terkait tadi apalagi yang diprotes mahasiswa tadi Mbak ya? Iya, jadi para mahasiswa itu salah satunya faktor yang ditakutkan Mas itu adalah kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Oke. Gitu. Jadi karena efisiensi tadi. Betul. Mereka khawatir
uang kuliah bahkan naik. Karena sekarang aja udah mahal banget. Sektor pendidikan tidak menjadi prioritas. Ikut dipotong ya. Iya, Ikut bahkan dipotong. ikut dipotong. Dan mempertanyakan juga nih Mas Ito, beasiswa seperti apa? Beasiswa kan ada banyak ya, KIP kuliah, KJP dan lain-lain. Apakah terimpact dengan adanya efisiensi ini begitu? Sebenarnya Sri Mulyani udah menyatakan, udah bilang betul, sih untuk sektor pendidikan itu yang terkena efisiensi itu beasiswa, tunjangan kinerja itu nggak terkena. Itu kan tetap seperti KIP ya. Nah itu akan tetap dibayarkan sesuai dengan APBN 2025. Jadi pokoknya Sri Mulyani hanya menegaskan yang kita cut itu hanya perjalanan dinas, rapat, seremonial yang tidak terlalu urgent dan alat tulis kantor yang budgetnya terlalu besar. ATK. Gitu, belanja yang nggak penting sebenarnya perlu ya. Tapi kemudian ketika menyangkut hajat hidup orang banyak, harusnya bisa dipertahankan ya. Termasuk kayak tadi kan yang layoff. Udah tarik lagi, udah berkantor lagi kan. Tapi kita lihat realisasinya gimana. Iya sih, menarik juga ya kan untuk mengikutinya ya. Seperti apa nanti ujungnya. Yang berikutnya adalah dari gerakan kabur aja dulu ke Indonesia gelap. Tapi kan ini menunjukkan satu fenomena yang saling berkaitan ya. Setali gawang lah. Nah harusnya seperti apa Mbak Fit? Pemerintah menyikapi dua katakanlah fenomena baru di generasi muda ya. Ini bukan kaum profesional yang kemudian udah punya keahlian segala macam, nih generasi muda kita nih. Ya, kalau pemerintah seharusnya menangkap aspirasi teman-teman Gen Z tadi ya, itu kan Gen Z yang ikut demo ya gitu kan. Yang bersuara soal kabur aja dulu juga kebanyakan Gen Z itu kan. Harusnya kan menangkap keresahan itu tuh Bang Tito. Nah terkait itu juga kan yang menarik adalah di Papua tuh demo siswa di sana, mereka menolak MBG, menyerukan untuk pendidikan yang gratis justru ya. Nah itu terkait itu gimana Mas Adit? Mungkin aku akan mengutip statementnya si Komika gitu kan, karena aku kemarin nonton stand up comedy kan, ada yang bilang makan gratis tapi kurang bergizi gitu. Ya mending aja kasih untuk pendidikan, karena kalau kita lihat bahkan acara populer tayangannya Ruang Guru itu yang championship itu yang siswa SMA, justru yang jadi kuda hitamnya adalah siswa dari Papua. Bahkan bisa sampai 4 besar gitu kan. Berarti kan ada kemauan sektor pendidikan nggak harus di kota-kota besar yang kita tahu cuman Jawa, Sumatera gitu kan, pulau besar gitu. Ternyata daerah yang timur, remote sekalipun ada gitu mereka ya. mau gitu. Karena salah satu kemudian jadi poin kritik publik juga adalah MBG itu sendiri. Itu kebijakan kayak tadi tuh diputuskan cepat, pengen segera berlaku tanpa studi yang memadai gitu kan. Kan itu dianggap juga sebagai pemborosan. Ngapain bentuk badan baru? Artinya ada saya pernah baca pendapat bilang bahwa kalau emang mau ngadain masakan siang gratis untuk siswa, konteksnya untuk siswa tuh kan, kenapa nggak kasih uangnya ke sekolah yang ngadain? Jadi nggak perlu nanti birokrasi yang panjang dari pusat ke daerah bla bla bla, itu pemborosan gitu loh. Perlu jadi pertimbangan juga kan. Sebenarnya di Indonesia tuh susah sih Bang Tito kalau soal terlalu luas emang negara kita. Terlalu luas. Kita susah untuk mengawasi, itu yang pertama. Yang kedua yaitu budaya tadi Bang Tito. Bisa nggak kita percaya uang itu ke sekolah dikelola sesuai dengan anggaran yang turun? Misalnya pemerintah ngasih anggaran 15.000 atau 25.000, benar nggak itu sampai ke masyarakat? Makanya kadang yang tergambar itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan pemerintah pusat. Jadi kita mau nyalain siapa nih? Pemerintah pusatnya udah ngocorin dana yang sesuai dengan anggaran, tapi di bawah nggak sampai. Nah makanya ini kalau kita mau bahas Indonesia tuh nggak habis-habis gitu, karena memang hampir di seluruh lapisan masyarakat itu ada problemnya. Oke, Mbak Erika, kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini sebelum kita kabur. Aduh udah kayak kagem ya kayaknya nih Mas Tito. Oke, mungkin kata-kata terakhirnya ya Mas Tito ya, lebih ke mungkin dari segi pemerintah gitu ya Mas Tito, itu lebih sebelum mengeluarkan kebijakan bisa atau produk hukum gitu ya, itu bisa dievaluasi terlebih dahulu gitu. Tadi yang seperti Mbak Fitri sampaikan, RUU aja tuh pembahasannya panjang gitu. Jadi perlu koordinasi dulu dan mengevaluasi gitu Mas Tito. Jangan praktik dulu terus tiba-tiba banyak kritik gitu ya baru gitu. Jadi harus ada upaya preventifnya juga tuh Mas Tito. Dengan lebih siap sebelum kebijakan itu diterapkan ya. Itu dia. Oke, dari segi segala formalnya Mbak Fitri ada masukan untuk luar negeri? Untuk luar negeri ini saya juga mau Bang Tito. Berharap
Presiden Prabowo bisa lebih jeli deh ngelihat aspirasi masyarakat tuh maunya kemana. Jadi biar programnya itu sejalan dengan apa yang dirasakan sama masyarakat ini nih Bang Tito. Kalau makan bergizi gratis itu sebenarnya dibutuhkan di beberapa daerah loh yang memang garis kemiskinannya ekstrim gitu kan. Jadi sebenarnya nggak salah program itu, tapi mungkin bisa diterapkan secara bertahap ya, sehingga nggak makan anggaran, biayanya nggak membengkak gitu. Jadi ya itu aja sih. Cukup ya dari ibu-ibu aja ya. Iya. Dan juga suara perempuan aja bahasa Indonesia, karena lebih ulas asih perempuan itu lebih solutif kan. Baik teman-teman Ngegaspol, demikian edisi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau ingin melihat Erika lagi. Sampai jumpa di Ngegaspol berikutnya.